Nabi hijrah ke Madinah penuh perjuangan. Dan memang seperti demikian hijrah kita harus peringati. Kalau muslim pengen tinggi dan jaya, mau tidak mau, dia harus ada tadhiyah, harus ada pengorbanan. Tapi hijrah saudara banyak bagiannya. Ada hijrah makaniyah, ada hijrah ruhiyah, ada hijrah tempat, ada hijrah badan, ada hijrah ruhani. Tapi udah jam 10 kurang seperempat. Gimana Ustaz Ilmi? Hijrah sesudah Nabi ada di Madinah, lalu tanggal tahun ke-8 Hijriah, 8 Hijriah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi penaklukan kota Mekah, Nabi bilang la hijrata ba'dal fathi. Sesudah penaklukan kota Mekah enggak ada lagi namanya hijrah-hijrah. Orang Mekahnya sudah aman, ibadah udah tenang, sama baik. Di mana aja ibadah, jadi muslim gunakan sama. Ini namanya hijrah badaniyah. Tapi hijrah ruhiyah ini penting. Bagaimana muslim harus ruhaninya hijrah. Bagaimana hijrah ruhiyah ini saudara? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya menyatakan, la tarhal min kaunin ila kaun fatakuna kahimarir rahal walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin afala tanduru qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Anda jangan hijrah dari alam ke alam. Kalau begitu tak ubahnya seperti keledai penggilingan, muter di situ-situ saja. Tapi hendaklah Anda hijrah dari alam menuju sang pencipta alam. Hijrahnya ruhani. Kalau ruhani hijrah, hidup akan menjadi enak. Rumah mau lebar mau sempit tergantung persepsi pemikiran dia. Ada orang kamarnya aja segede Al-Muhajirin, kamarnya, bukan rumahnya, kamarnya. Ada di Bintaro, nggak jauh dari kami punya rumah, kamarnya doang. Kolam renangnya 2 rumah itu. Luasnya 5.000, rumahnya 5.000. Ini nyata. Dulu itu dijual, harganya 50 ember. Dulu tahun 2010. Saudara, ada orang rumahnya gede, tapi kalau Sabtu Minggu ke puncak, ditanya, ngapain Pak? Sumpek gue. Apanya yang sumpek? Apanya yang sumpek? Bu, apanya yang sumpek? Hatinya, pikirannya. Ada orang rumahnya RSSS. Apaan, Bu? Apaan? Salah. Apaan? Rumah sangat strategis sekali. Apaan? Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, ke kasur dekat, meja makan dekat, ruang tamu dekat.
tempat kemana-mana dekat. Tempat apa namanya? Strategis. Rumahnya RSSS, anak banyak. Dia nggak pernah Sabtu Minggu ke puncak. Tenang aja, mungkin nggak punya duit kali ya. Tenang aja dia, tenang aja. Karena yang luas dan sempit bukan tempat, hati. Inilah hijrah ruhiyah, hati. Bila orang hatinya lebar, masalah besar jadi kecil. Bila orang hatinya sempit, masalah kecil jadi gede. Ini kita kudu hijrah ruhani kita. Ini yang orang muhajirin saya mau tanya, pernah jalan-jalan gak ini? Bu, pernah jalan-jalan gak? Kemana yang paling jauh? Puncak, dekat. Nih, pernah jalan-jalan gak ini? Halo, kedengeran apa kagak ini ya? Kedengeran gak? Ini udah ngantuk Ustaz Helmi. Tutup aja deh, udah ya. Udah belum? Lah belum ini ya, ngantuk. Ini udah pernah jalan-jalan belum nih? Kemana yang jauh? Guci, dekat. Kemana? Tegal, Jogja, dekat. Korea, dekat. Yang jauh itu ke Al-Muhajirin. Yang jauh itu ke Al-Muhajirin. Buktinya, berapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, ke puncak nyampe, ke Guci nyampe, Jogja nyampe, Malang tuh Selekta nyampe, Bali nyampe, tapi Muhajirin ora nyampe-nyampe. Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Oh ada, banyak. Kenapa ke puncak nyampe saban minggu? Dekat artinya dengan tempat hiburan. Kenapa ke Bali nyampe saban bulan? Artinya dekat dengan tempat hiburan. Kenapa rumahnya dekat dengan masjid enggak nyampe-nyampe? Artinya jauh. Jauh. Karena itu yang harus hijrah ruhani. Bagaimana kita mengakrabkan diri dengan tempat ibadah. Supaya kita hijrah. Kemarin kita habis Idul Adha, dipotong tuh kambing. Tujuannya apa? Biar hijrah. Tahu kambing nggak? Nih saya tanya, tahu kambing nggak? Hah? Tahu kambing nggak ini? Baik. Hidup-hidup tuh kambing masuk ke dalam masjid Muhajirin. Boleh nggak sama pengurusnya? Hah? Boleh nggak? Hah? Boleh kagak? Kenapa kagak boleh? Iya masuk dalam tuh, dalam masjid. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kotor, kotor. Karena Al-Muhajirin ngadain maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke dalam masjid. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Udah mati cerdas ibu kita, moga rezekinya luas. Jadi kambing itu hidupnya enggak injak masjid. Udah mati baru ke masjid. Kambing. Ini kita nggak ngomongin orang. Orang suka kesinggung. Kita ngomongin kambing ya. Iya, kambing tuh hidup masuk ke masjid boleh nggak? Enggak boleh. Karena bikin maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke dalam masjid boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Udah mati. Kambing hidupnya kagak kemas. Udah mati baru namanya kambing. Kita nggak ngomongin orang, ngomongin orang suka kesinggung.
Ini kita kudu hijrah ruhani kita. Kudu hijrah. Kalau anak muda, remaja masjid muhajirin enggak mau ke masjid, masih mending. Tong enggak ke masjid, nanti aja kong kalau udah tua. Cakep. Cakep enggak? Cakep. Ada niatan. Kalau udah tua mau ke masjid, niatnya ini luar biasa di mata agama. Yang jadi masalah, si engkong ini nih yang udah tua, mana pensiun lagi. Kong kagak ke masjid, nanti aja kalau. Kalau apa? Kalau muda, kan gak mungkin. Sudah tidak ada opsi. Udah gak ada opsi. Udah harga mati. Mainnya ke masjid. Sebab kalau udah kita senja usianya, opsinya dua. Agama tidak paksa. Inilah Islam. Diberikan dua opsi. Silahkan Anda ke masjid jalan sendiri, atau Anda ke masjid dianterin. Maunya jalan sendiri apa dianterin? Dianterin berempat. Kalau dianterin berempat, iya naik keranda. Maka mumpung kita masih hidup, ini mulai momentum hijriyah, hijrahkan ruhani kita, pelan-pelan akrabkan dengan tempat yang di sana ada ridha Allah. Ke masjid, baitun min buyutillah, dekatkan kita dengan masjid. Lihat, kalau masih hidup, masih ngerti tata sopan, barisnya di belakang imam. Di belakang imam. Udah mati, kurang ajar enggak? Depan imam. Bener enggak? Tuh. Maka kita ruhaninya kudu hijrah. Kudu hijrah ruhani kita. Bagaimana caranya? Ini momentumnya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, duit 50.000 bu, dibawa tuh Indomaret depan tuh, ada Indomaret 50.000, gede apa kecil? Ke Indomaret belanja, gede apa kecil? Hah? Yang jujur nih di masjid ini, gede apa kecil? Kecil. Kecil 50.000. Dibawa ke tuh Kejayan, kreo 50.000, gede apa kecil? Kecil. Baik. Dibawa ke kotak amal Masjid Al-Muhajirin 50.000, gede apa kecil? Ini yang berubah angka duitnya apa artinya nih? Hah? Angka duitnya apa artinya? Artinya ini yang kudu hijrah ruhani. Dia pandang dunia mahal, mewah, 50.000 hina. Karena dunia mewah, mahal, canggih. Adapun akhirat, surga, hina, sepele, 50.000. Dah gede amat. Begitu. Karena akhirat kecil dan hina di mata dia. Maka 50.000 gede amat. Kalaulah kita di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, ada kotak amal lewat, kira-kira yang dimasukin yang mana? Yang mana? Yang jujur nih? Yang mana? 2.000. Udah jujur tuh? Iya, 2.000. Masih bagus. 2.000 juga ngisi. Ada yang pakai pura-pura zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau Jumat sambil merem, ngelirik matanya, masih jauh juga kotak amal. Subhanallah, 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 subhanallah. Pas melek udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Parah. 2.000 masih bagus dia ngisi. Cuman masalahnya 2.000 ini ada 100 lembar. Di dompetnya 100 lembar 2.000.
Dibagi dari temannya yang kerja di BI. Cuman dari 100 lembar yang 99 lembar kaku, satu lecek. Ada kotak amal lewat, yang dimasukin yang mana? Pantas ganjarannya lecek-lecek. Buat masjid aja yang lecek, buat Indomaret, Alfamart, buat mall yang bagus-bagus. Apa enggak bikin susah pengurus masjid kayak begitu? Sampai Jumat, sampai asar belum kelar ngitung duit, sampai dicurigai, kayaknya duitnya banyak nih. Tandanya sampai asar belum kelar, bukan banyak, lecek-lecek. Dibuang amal orang, enggak dibuang nyusahin. Tapi ini bukan Masjid Muhajirin, bukan. Ini yang kita kudu hijrah ruhani. Tapi udah lewat 15 menit, saya bingung ngomongnya. Khalas. Lah nanti aja. Masih banyak ngomongin hijrah. Kasihan yang dari sore belum pulang-pulang. Begitu. Saya udah tahu anak kadroh. Begitu. Takut nasi uduk jadi rangginang, kering. Udah segini aja. Ala kulli hal, kita penting buat kita hijrah ruhani. Nabi sampaikan sebagai penutup, al-muhajiru man hajara su'ah. Hakikat hijrah ruhani, orang yang meninggalkan yang buruk-buruk menuju yang baik-baik. Buang yang buruk, tingkatkan menuju yang baik-baik. Inilah hijrah ruhani kita. Yang tadinya nggak doyan dengan Masjid Muhajirin, mulai akrab dengan masjid, menjadi primus pria masjid musola. Yang tadinya nggak demen ngaji, mulai demen ngaji. Ini namanya hijrah ruhani. Kalau kita nggak ada perubahan hidup ini, amat sangat merugi. Bila umur ada cuman casing dan bungkus semata, tapi manfaat dari umur inilah yang paling penting di dalam hijrah ruhani kita.